Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Kali ini kita kedatangan untuk laptop Asus ya, seri X441B dengan problem kerusakan ketika kita coba nyalakan untuk lampu power tidak menyala, dan juga jika kita coba dengan charger, lampu charging pun tidak menyala ya. Dan kita coba nyalakan juga dia tidak merespon. Jadi kesimpulannya di sini untuk laptop ini dia problemnya adalah mati total. Oke, selanjutnya kita akan coba bongkar dan kita akan cek mainboardnya. Baik, seperti biasa ya, kita sisakan untuk mainboardnya saja untuk memudahkan proses pengecekan. Selanjutnya kita akan ukur tegangan 19 volt ya yang masuk ke sistem, yaitu yang setelah melalui MOSFET ya. Kita ukur setelah resistor. Ada ya sekitar 19 volt. Dan untuk tegangan pin AC detect yang masuk ke AC charger, di sini ada sekitar 2,6 ya, untuk minimalnya sekitar 2,4. Dan pin sensor engsel atau lead switch ada sekitar 3,2. Untuk pin AC oke dari AC charger di sini ada juga sekitar 5,9. Selanjutnya untuk pin AC OC yang masuk ke AC. Di sini 0 volt ya. Untuk pin AC OC ini normal sekitar 0 volt ketika charger dicolok. Dan ketika menggunakan tegangan baterai di sini hadir sekitar 3,3 volt. Jadi ini normal. Selanjutnya untuk voltase AC-nya ada ya 3,3 di pin power switch, di pin terakhir dari konektor keyboard ada sekitar 3,2. Selanjutnya kita akan cek tegangan standby ya, 3 dan 5 volt ya. Standby 5 volt ada. Kemudian untuk 3,3 nya ada juga. Lalu yang di sebelahnya ini adalah tegangan 1,8, always on juga ya, ada normal. Dan untuk tegangan standby 1,0 volt atau 1 volt, di sini 0,98 ya. Ya, saya anggap normal. Dan untuk tegangan yang lain sepertinya belum hadir ya, karena belum switch on. Volt juga. Untuk tegangan yang lain lagi di sini juga masih 0 volt.
Dan untuk tegangan memorinya sendiri ini juga 0 volt ya. Kurang lebihnya nanti di sini sekitar 1,8 volt setelah switch on bekerja ya. Kemudian kita akan cek untuk power good-nya dari AC standby. Untuk AC standby-nya, untuk power good-nya ada di pin 7 ya. Ya, di sini. Di sini terukur 0,3 ya. Yang seharusnya di sini harusnya ada tegangan lebih sekitar 3 voltan karena dia mengambil dari tegangan standby dari induktor ini ya, yang dari sini dia masuk ke resistor ini. Di sini terukur 3,3 ya untuk 3 volt standby-nya atau 3 phasos. Dan di sini juga harus high juga. Ya, yang harusnya di sini ada tegangan high ya, sekitar 3 voltan lebih. Dikarenakan rangkaian standby dari kedua induktor ini sudah menghasilkan tegangan. Jadi kemungkinan untuk pin pegud di AC converter ini mengalami masalah. Nanti dia akan berhubungan langsung dengan AC/AC ya, dari pin power good standby 3,3 nanti dia akan masuk ke chip AC ya. Kemudian kita akan coba untuk cek komponen apa saja yang berhubungan dengan pin power good tadi. Kita akan coba cek di skemanya, kemudian kita akan coba melepas satu persatu komponen yang berhubungan dengan pin power good tadi. Jika kita cek untuk skema mainboardnya, di sini yang kita curigai adalah tadi pin pegud ya dari chip converter DC to DC 3 dan 5 volt. Di sini ada ACPU 8701 ya, dimana untuk pin yang tadi kita curigai adalah pin 7, yaitu phasos power good. Di sini dia phasos power good sendiri dia berhubungan dengan resistor pull up ya, PR8720 yang mengambil dari tegangan phasos. Ya, di sini untuk tegangan 3 volt yang utama. Dia mengambilnya dari sini, yang ketika chip DC to DC ini bekerja, untuk power pin good-nya dia akan high. Tetapi ketika tadi kita ukur di sini untuk pin phasos power good-nya dia rendah ya, sekitar 0,3 volt. Dan ini akan berhubungan langsung dengan pin yang ada pada di IC/AC sendiri. Di sini berhubungan dengan pin 67 dari IC/AC.
Dan untuk jalur kasus power good ini berhubungan juga dengan komponen-komponen yang lain ya. Di sini ada dioda dan juga dioda ya, dan resistor. Kemudian kita akan coba untuk melepas ketiga dioda ini ya. Ini yang satu, kedua, dan ketiga. Nanti kita akan ukur kembali di pin versus power good-nya. Apakah dia bisa normal ataukah tidak. Jika nanti tetap hasilnya kecil atau sekitar 0,3 volt dan dia tidak mau tinggi ya, sekitar 3 voltan, kemungkinan untuk IC-nya sendiri mengalami sedikit short untuk rangkaian internalnya. Baik, kita akan lepas untuk ketiga dioda ini, kemudian kita akan ukur kembali pin versus power good-nya nanti. Baik, jika kita perhatikan dalam board view yang tadi ya, untuk AC DC to DC 3 volt dan 5 volt yang ini untuk pin power good-nya atau versus power good nanti berhubungan dengan resistor yang ini ya. Ini adalah resistor pull up yang mengambil dari tegangan 3 volt utama dari induktor ini masuk ke resistor ini, dan nanti akan mengaktifkan pin versus power good ketika tegangan utama 3 dan 5 voltnya hadir. Dan untuk pin versus power good ini sendiri nanti akan berhubungan langsung ya dengan AC-AC. Nanti dia masuk ke pin 14 ya, di pin AC, dan juga berhubungan dengan 3 dioda ya yang tadi ada di mapnya atau di board view, yaitu dioda ini yang pertama, dan yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Nanti kita akan lepas ketiga dioda ini, kemudian kita akan cek lagi dengan menggunakan adaptor rotor charge ya, untuk pin versus power good-nya sudah normal ataukah belum. Jika nanti masih drop ya untuk tegangan versus power good-nya, kemungkinan untuk IC-nya sendiri ya, untuk rangkaian netralnya ada yang setengah short ya kemungkinan, atau juga IC konverternya itu sendiri. Oke, kita akan coba lepas untuk 3 dioda ini ya. Nanti kita akan tes untuk tegangan output dari AC DC to DC nya.
kita dinginkan sejenak, kemudian kita akan tes ulang ya untuk tegangan fuse power good-nya, apakah sudah normal kembali ataukah belum. Selanjutnya kita akan colokkan charger dan kita akan tes kembali untuk pin fuse peggood-nya. Ya, di sini untuk lampu charger sudah menyala. Kita akan tes di pin 7 ya, dari AC DC to DC nya. Ya, di sini terukur 1,4, kadang 1,5. Jadi di sini untuk pin fuse peggood-nya, power good-nya ini masih kurang ya, seharusnya ada sekitar 3 volt. Jadi kita akan coba ganti resistor pull up-nya dengan nilai yang lebih kecil. Di sini untuk nilai aslinya adalah 10 kilo dan kita akan coba ganti dengan nilai yang lebih kecil, sekitar 4 kiloan ya. Kemudian kita akan cek ulang di pin fuse peggood-nya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengangkatan untuk resistor SMD-nya. Dan kita akan ganti dengan nilai yang lebih kecil ya. Ya, sepertinya sudah cukup. Kemudian kita akan dinginkan mesinnya sejenak, kemudian kita akan tes ulang kembali. Setelah penggantian resistor, kita cek lagi di pin fuse peggood-nya. Ya, di sini ada peningkatan ya, sekitar 1,8 sampai 2,2 volt ya. Tapi ini masih belum normal betul. Jadi ada kemungkinan untuk output dari chip ini sendiri mengalami sedikit short ya, atau juga dengan IC-nya sendiri yang menjadikan tegangan di pin peggood kurang ya dari standarnya. Dan kita akan coba pasangkan kembali untuk dioda yang kita lepas ya. Ketiga-tiganya kita akan pasang kembali, kemudian kita akan tes ulang tegangan yang masuk di pin AC ya untuk fuse peggood-nya. Ya, setelah dioda yang kita lepas kita kembalikan kembali ya untuk dioda
yang ini dan ini ya. Dan kita akan tes ulang kembali untuk tegangan pin versus pegutnya. Di sini untuk lampu charger masih tetap nyala ya. Jadi untuk tegangan di pin versus pegut itu masih ada atau masih ditoleransi, walaupun misalnya kita ukur di sini ya, tegangannya itu sekitar hampir ya mendekati 3 volt ya. Jadi ini masih bisa ditoleransi selama dia masih bisa men-trigger untuk dioda-dioda yang ada di seputaran ini untuk menghasilkan tegangan always power good yang nantinya akan disensor kembali oleh AC yang menandakan semua tegangan sudah hadir dalam mainboard ini. Ketika kita coba nyalakan dengan power switch ya, kita shotkan ya, perhatikan untuk pin power lampu powernya ya, disitu menyala, dan untuk ampernya juga sudah naik. Ini menandakan untuk tegangan keseluruhan yang masuk di mainboard atau yang dibutuhkan mainboard itu sudah hadir. Kita bisa cek untuk tegangan di prosesornya. Kita cek ulang lagi ya. Ya, di sini untuk tegangan prosesor sudah hadir ya, sekitar 0,9, dan tegangan untuk voltase RAM juga sudah hadir 1,2. Dan untuk tegangan yang lain juga sudah hadir semua. Tegangan di pin memori juga sudah ada ya, 1,8. Jadi di sini untuk problem kerusakannya ada pada sensor ya, atau pin versus pegut ya, yang berasal dari AC DC to DC ya, untuk menghasilkan tegangan 3 dan 5 volt. Jika kedua tegangan ini hadir, otomatis untuk pin pegutnya akan high ya, kemudian nanti akan masuk ke AC yang akan mengerjakan pin-pin yang lain bahwa tegangan di mainboard sudah siap untuk dinyalakan ketika kita menekan tombol power switch pada keyboard. Jadi saya rasa untuk problem kali ini sudah fix ya, walaupun nanti misalkan dia suatu saat trouble lagi, maka yang kita akan coba ganti untuk AC PWM nya sendiri. Kemungkinan untuk output dari AC PWM ini di pin versus pegutnya sudah kurang maksimal ya, atau memang dia minta diganti dengan chip yang baru. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya untuk service laptop saya Asus ya, seri X441BA kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.